Ayub pasal yang ke-14, ayat pertama sampai ayat yang ke-22. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga, ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang, ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak, jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah ditentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya. Hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Ah, kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku. Kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil, dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Sungguh pun engkau menghitung langkahku. Engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi yang dimeteraikan, dan kesalahanku akan kau tutup dengan lepa. Tetapi seperti gunung runtuh berantakan, dan gunung batu bergeser dari tempatnya. Seperti batu-batu dikikis air, dan bumi dihanyutkan tanahnya oleh hujan lebat. Demikianlah kau hancurkan harapan manusia. Engkau menggagahi dia untuk selama-lamanya. Maka pergilah ia. Engkau mengubah wajahnya dan menyuruh dia pergi. Anak-anaknya menjadi mulia, tetapi ia tidak tahu. Atau mereka menjadi hina, tetapi ia tidak menyadarinya. Hanya tubuhnya membuat dirinya menderita, dan karena dirinya sendiri, jiwanya berduka cita. Demikian. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 18. Sebagai teman-teman sekerja,
kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya melayanan kami, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang yang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kami. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku. Bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umat. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan selalu berbuat baik, selalu sediakan pengampunan, selalu ada
sukacita ya saudara ya, ada sukacita, ucapan syukur senantiasa. Saudara, di padang gurun itu berasa ringan ya. Saudara, ketika kita di padang gurun itu kadang-kadang kelewat, ada yang ya, ada padang gurun yang kelewat. Mengapa padang gurun bisa kelewat berat, saudara? Karena kamu ketimpa-timpa itu loh, ya. Kesalahan-kesalahan yang ditimpa-timpa itu loh. Karena keluhan-keluhan yang itu makin lama makin berat, ya. Jadi seharusnya melewati padang gurun itu hanya 40 hari. Memang penuh dengan daging yang di stretch ya. Nah, Yesus masuk padang gurun dalam rupa puasa 40 hari 40 malam. Daging itu rasanya di stretch ya, ditarik begitu ya. Sampai jiwa itu mau lepas dari raga ya. Kalau Anda ngerasain puasa 40 hari 40 malam itu jiwanya rasanya ditarik dari ragamu tuh saudara ya. Nah, bukan hanya itu saja, semua kemanusiaan Yesus itu benar-benar di stretch ya. Nah, di padang gurun itu harusnya cuma 40 hari saja saudara. Semua orang melewati padang gurunnya ya. Nah, tetapi masalahnya ada yang sampai 40 tahun. Dan makin lama kamu di padang gurun itu makin berat. Sampai akhirnya padang gurun itu lebih sering menjadi padang gurun kematian bagimu. Ya, papi saya contohnya kan, mengalami padang gurun kematian. Dia mati di padang gurun, orang-orang Israel mati di padang gurun. Ya kan? Artinya mati di dalam penderitaannya yang tidak seharusnya, ya. Ya karena kesombongannya, karena keangkuhan hidupnya, ya kan? Orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong itu biasanya nggak akan bisa melewati padang gurun, saudara. Nggak tahan. Karena di padang gurun itu memang untuk menghancurkan semua kesombonganmu, keangkuhan hidupmu. Ya, kalau Anda nanya sama saya apa yang saya banggakan dalam hidup ini udah nggak ada, saudara. Saya bangga apa? Udah nggak ada. Udah nggak ada lagi ya. Nama baik pun sudah nggak punya ya, saudara ya. Jadi nggak ada lagi yang bisa dibanggakan dalam hidup saya. Dan itulah padang gurun, ya, di mana semua kebanggaanmu itu dihancurkan, ya, saudara ya. Mengerikan ya, saudara ya. Di padang gurun itu semua semua harga dirimu, semua yang baik-baik dari hidup yang kamu banggakan itu loh. Mungkin karirmu, oh bisa hancur sudah di padang gurun. Apalagi nama baikmu, apalagi kepintaranmu, ya, keperkasaanmu, ketampanan, kecantikanmu, kemudaanmu, kamu yang cool, yang kalem, pokoknya yang kamu banggakan, apa-apa sebut sama saya yang kamu banggakan, hancur di padang gurun. Dan itu membuat kita menjadi makin berat. Kalau kamu yang bangga dengan prinsip-prinsipmu, hancur di padang gurun. Papi saya pun hancur, saudara ya. Saya ngeliat dengan mata kepala sendiri. Apa yang dia ajarkan prinsip-prinsip itu, dia langgar sendiri semuanya. Jadi pecundang. Sehingga dia berkata, papi nggak mau usianya lebih dari 50 tahun. Meninggalnya umur 52 ya. Saya umurnya 50 ya. Nah, tahun ini berarti Bapak 51 ya, 2025 ini saya 51 berarti. Tapi saya meninggal umur 52. Meninggali padang gurun. Ya, kalau saya meninggali, ya meninggali tanah perjanjian. Tapi saya meninggalnya di padang gurun. Saudara, dalam prosesnya itu, papi saya itu ya yang luar biasa. Dalam kesedihannya, ya, dalam pemberontakan, dalam kesombongannya, dalam semua prinsip-prinsip hidup yang kekeh, yang menurut saya bukan kekeh, tapi stubborn ya saudara ya, dia tegar tengkuk itu ya, tapi semua diawali dari keangkuhan hidup, ya. Makanya orang-orang yang hidup, yang angkuh, Anda kalau angkuh, Anda kalau sok, ini prinsip, kamu makin susah keluar dari padang gurun, ya. Tapi ya itu tadi, kalau kamu berani yaitu menantang Tuhan di padang gurun itu ya, apalagi kalau kamu tidak kapok-kapok berzina. Waduh saudara, di padang gurun itu kan, itu tadi ya, semua kedaginganmu ya, perzinahanmu, keangkuhan hidupmu, kesombonganmu, pemberontakanmu, niat jahatmu, ya kan. Banyak orang niat jahat ya di padang gurunnya, lagi susah, lagi miskin, lalu minta bantuan dari Damaris Tamar Kasih Pun Pagi.
Lalu dia punya uang lebih, saudara ya. Dia punya uang lebih. Kelebihannya buat apa, saudara? Tadinya kan kurang. Lalu dengan adanya bantuan beasiswa, bantuan sembako, dia kan udah ringan kan. Nah, jadi dia cuma dengan cari uang bahkan buat makan sudah dikasih sembakonya. Dan dia tetap cari uang. Kelebihannya buat apa, saudara, akhirnya? Kelebihannya akhirnya buat pergi ke pelacuran. Ngeri ya, saudara ya. Gila ya, ada duit lebih. Biasanya dia duitnya nggak pernah lebih, kali itu lebih. Duit segitu aja berlibat ke pelacuran. Dan dia dihitung sama dia. Ya, buat selingkuh, buat bayari pacaran selingkuhannya. Bisa ya, bisa, saudara ya. Itu ada guru-guru yang gajinya naik, terus pada pegatan ya, saudara, pada pacaran lagi ya. Guru-guru yang dirapel gajinya pada naik. Gila kan? Pikirannya sudah jahat, padahal dinaikkan kesejahteraannya supaya keluarganya baik. Tapi dinaikkan kesejahteraannya bukannya keluarganya baik, malah buat kawin lagi. Iya kan? Itulah padang gurun. Oh iya, ini kita nggak ada live YouTube, live TikToknya nggak ada ya, live. Tidak ada live TikTok dan live Facebook ya, karena internetnya lagi down. Ya, internetnya lagi down, kita harus ngirit sekali internetnya, nggak tahu kenapa ya. Jadi kita hanya live di YouTube saja malam ini. Nah, saudara, di padang gurun itu, Anda ketika kamu tidak mau takluk kepada Tuhan, kalau kamu tidak mau memeluk Tuhan dengan kencang, ya kamu akan mati di padang gurun. Padang gurun itu menjadi kematianmu. Ya, lama, saudara ya, karena kamu manja, selfish, kamu mengasihani dagingmu. Sehingga daging itu kalau dikasihani itu nggak tambah benar, saudara ya. Daging itu begitu kamu kasihan dengan dagingmu itu akan memangsamu loh, memangsa jiwamu, saudara. Sehingga kamu menjadi makin lemah. Di padang gurun itu kamu jadi makin lemah karena dagingmu itu loh. Dan kamu makin nggak berdaya, makin nggak bisa lepas. Ya, Amalek, ya, Midian, Moab, Amon, suku-suku padang gurun, itulah kedaginganmu, saudara, yang mencengkeramu, dan kamu tidak berseru kepada Tuhan, melainkan kamu deal dengan kedaginganmu, seperti orang Israel ya, sama perempuan-perempuan Moab, deal mereka, ya kan, dengan perempuan Moab ini kan, menyembah Baal Peor kan. Kalau kamu di padang gurun, kamu deal dengan selfishmu, dengan semua kedaginganmu, kamu deal. Kamu ngelus-ngelus dagingmu, saudara, ya, korengan, eman-eman jangan diobati. Diobati kan sakit, apalagi kalau sampai dibelah. Oh, jangan. Nah, di eman-eman ya, korengnya itu ya. Itu kan sama seperti itu, koreng di eman-eman. Ya, saya sering cerita sama Anda ya, kalau saya dulu saat di Palembang dulu, saya sering sariawan. Saya tahu kan ada obat sariawan. Sebetulnya bukan obat sariawan, ya, tapi itu obat sipilis, obat sipilis namanya apotil, ya, saudara ya. Apotil itu diteteskan di bagian kelaminmu yang sipilis itu loh. Nah, tapi kalau kamu sariawan, sama, itu antibiotik yang hebat sekali ya. Kalau kamu sariawan, ya, kamu pakai kapas dititosin ya. Sekarang ada apotil obat sariawan, sekarang ada. Dulu enggak ada, saudara. Zaman tahun 2000 itu enggak ada. Sekarang ada apotil yang obat sariawan. Dulu enggak ada. Itu caranya ya, saya diajari. Sariawan ini sembuh nih, sariawan lagi sembuh, sariawan lagi. Ya, karena udah panas ya minta ampun di Palembang. Tiap hari kita makan cukanya pempek itu ya. Tiap hari kita kemana-mana makannya pempek. Dan saya nggak tahan ya. Jadi selalu sariawan ya. Waduh, menderita sekali tuh. Nah, diajarin pakai apotil. Nah, saudara, apotil itu kalau ditetes pakai lakba ya, pakai itu cotton bud itu ya, cotton bud itu ditaruh tek. Waduh, sakit itu sampai di kuping, sampai rasanya kuping itu keluar asapnya tuh, saudara. Ya, padahal cuma nyeri aja kan. Tetapi saya tak banyakin, terus tak tutulin semua yang sariawan sebelah mana tak tempelin. Besok sembuh. Pasti besok sembuh, saudara. Kalau di apotek. Jadi udah terus nggak pernah sariawan lagi. Karena kita udah ngerti ya, panas dalam, makan jeruk terus yang banyak. Makan jeruk, makan
buah terus tiap hari ya saudara ya. Sehingga kita makin kuat ya waktu di Palembang itu ya. Saudara kalau punya luka, kamu eman-eman. Dulunya tuh eman, aduh saya kalau mau pakai apotek itu stres dulu saudara ya. Tapi terus sariawannya tambah banyak, tambah rembel kan, dan tambah sakit kan saudara. Kita makan menderita, apalagi di Palembang makanya setiap hari juga makannya pedas-pedas. Ikan patin pedas, mau makan rendang, semua pedas saudara. Cukanya pempek pedas, wah sengsara itu saudara. Makan apa aja di Palembang pedas. Jadinya tambah sengsara. Ya jadi jangan dieman-eman daging itu. Ya sariawannya udah langsung tak sama saja sengsaranya, makan sedikit kesenggol itu sama saja sakitnya saudara. Sakitnya sama saja. Ya kan? Akhirnya saya kasih apotil aja sekalian. Ya. Kasih banyakkan dikit langsung tak tempel. Sakit sekali saudara ya. Itu caranya saya sembuh besok. Udah habis kena apotil langsung kering kan. Langsung enak kan, lemes kan. Saya makan apa saja. Nah itu ya saudara ya. Di padang gurun itu kalau kamu, aduh aku ini, aku aduh. Makin lama, daging itu akan makin mencengkeram kamu makin lemah di padang gurun. Ya, makin lemah. Aduh, dulu ayahku itu dulu jahat. Aduh, dulu mamaku jahat. Aduh, dulu suamiku jahat. Aduh, dulu istriku jahat. Aduh, ini aduh di padang gurun kamu ngeluh terus nggak berhenti. Akhirnya di padang gurun itu dagingmu makin kuat. Dagingmu makin kuat bukan kamu ngamukan, bukan. Kamu makin tidak berdaya. Akhirnya kamu nggak bisa jalan di padang gurun lagi. Kakimu lecet semua, nggak kuat. Kepalamu panas semua, sudah nggak tahan. Aku mau mati saja, ya kan? Aku mau mati saja. Akhirnya kamu hanya bisa teriak begitu, saudara. Aku mau mati saja. Dan akhirnya kamu benar-benar mati di padang gurun. Nah itulah padang gurun kematian. Ya, padang gurun menjadi kematian dan banyak yang gagal. Banyak yang gagal, saudara ya. Berapa banyak ya? Banyak. Mungkin 1 dari 100 orang Kristen gagal. 1 dari 100 orang Kristen yang berhasil masuk ke tanah perjanjian. Kalau kemarin 1 dari 1 juta yang bisa bersuka cita. Ya. Tapi hanya 1 dari 100. Hanya 1% orang Kristen ya yang berhasil melewati padang gurunnya. Rata-rata mereka mati di padang gurun. Ya, saudara ya. Rata-rata mereka itu mati di padang gurun. Karena apa? Karena mengeluh. Karena apa? Karena ngikutin dagingnya. Karena apa? Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Karena apa? Karena dia tidak mau keras sama dagingnya. Makanya di padang gurun rajin-rajinlah puasa. Ya, kamu harus didik badanmu itu dengan keras. Nah, tiap pagi kamu belajar di depan kaca, mengucap syukur. Paksa waktu ngelilir kamu bilang haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Harus keras saudaramu. Kamu dikit-dikit ngeluh dikit, kamu nggak akan lepas. Percaya saya, kamu tidak akan lolos dari padang gurun. Kamu akan mati di padang gurun. Ya, caranya kan sudah saya ajari gampang. Aduh saudara, hanya 1 dari 100 orang Kristen yang bisa melewati padang gurun masuk tanah perjanjian. Dan itu pun orang Kristen yang sudah lahir baru. Hanya 1 dari 100 Kristen orang yang lahir baru. Jadi mungkin hanya 1 dari 1000 orang yang ngaku Kristen atau 1 dari 1 juta orang yang ngaku Kristen, saudara. Orang yang ngaku Kristen, itu 1 dari 1 juta. Jadi kalau jemaat gerejamu itu ada 1000, belum tentu 1 tuh yang lolos padang gurun. Tapi kalau dia lahir baru, banyak yang lahir baru, ya 1 dari 100 tuh lolos padang gurun ya. Di sini ada 100
Berapa itu? 130 orang ya, 130 orang hari ini ya. Dan ini 130 orang. Ya, baru saya yang lolos dari padang gurun. Yang lain bagaimana? Ya saya nggak tahu, cuman Anda yang tahu. Masa satu dari, tapi kalau ada lahir baru, semuanya, ini ya, dari kalian semua 130 ini, ya, masa nggak bisa sih 10 orang lolos dari padang gurun? Kalau kamu ikuti nasihat saya, kamu kan lolos dari padang gurun. Serius, saudara, kamu jangan berpikir padang gurun, jangan meremehkan keluhanmu di padang gurun, jangan meremehkan dosa-dosa yang tabiatmu yang buruk itu di padang gurun. Jangan meremehkan kamu yang masih hidup dalam ketidakkudusan loh. Kamu bisa mati di padang gurun. Jangan meremehkan ketika kamu ya tiap hari masih dengan tabiat lamamu. Di padang gurun itu saatnya semua itu dihancurkan. Kalau kamu menurut omongan saya, saudara, mudah-mudahan ya, saya nggak berharap banyak, pengennya semuanya lolos. Bisa 30% saja. Bisa ada di sini ya, bisa ada 40 orang aja yang lolos dari padang gurun masuk ke tanah perjanjian. Saya sudah senang sekali, saudara. Ya, yang dari Zoom ini ya, yang lain-lainnya juga termasuk yang di YouTube, semua yang dengar, siapapun yang mendengar ini. Anda mau lolos dari padang gurun, saudara? Belajar mengucap syukur. Bagaimana cara mengucap syukur? Bukan cuma dengan omongan, lakukan, saudara, dengan memberi. Dengan menabur. Bukan menabur kasih ke gereja, bukan. Menabur buat orang miskin. Bukan ngasih uang, bukan. Kasih makan. Diakonia itu, ya. Diakonia, tapi dengan ucapan syukur, bukan sambil marah-marah. Bukan sambil ngeluh. Ada orang ngasih diakonia, masa orang begini saja udah dikasih makan. Begini, kamu mau ngasih makan orang sambil ngomel-ngomel. Jangan, ya. Dengan ucapan syukur. Berapa kali saya ngajari orang, saya ngeliat ini orang kasihan amat. Karena kamu sombong. Karena kamu diomongin, kamu malah ngamuk, galak, ya kan, kayak dikasih tahu malah ngamuk. Ya kamu dalam hati saya kasihan amat kamu. Ya saya sih nggak akan, saya diem, ngapain juga. Saudara bukan apa bukan, saya kasih nasihat, bukannya diterima, malah saya diomelin balik sama dia. Udah biarin aja, saudara. Kamu siapa? Bukan apa-apanya saya. Saya juga tidak kewajiban nolong kamu kan. Tapi kalau saya memberi nasihat kepada Anda untuk belajar mengucap syukur, saya ngelewatin untuk kamu belajar ya jaga hidup dalam kekudusan, rendah hati di padang gurun ketika dibentuk dah bilang selain kau tiada yang lain ada padaku di surga, selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, sekalipun hatiku dan batinku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Yesus selama-lamanya. Kamu hanya pengen Yesus. Kamu tidak pengen utangmu dibayar, kamu tidak kepengen sakitmu sembuh, kamu tidak kepengen istrimu kembali, kamu tidak pengen suamimu kembali, kamu hanya kepengen Yesus. Kalau dalam pikiranmu yang kamu inginkan hanya Yesus, yang lain itu kan jadi bonus bagimu di padang gurun. Ketika kamu berkata kehendakmu yang jadi Tuhan, terus dalam doamu, dalam ambisimu, dalam perjuanganmu, kamu bilang, ya kehendakmu yang jadi ya Tuhan. Tiba-tiba kamu nyampe sudah ke tanah perjanjian. Terus dilatih setiap hari. Yang saya ngomong ini udah langsung praktekkan aja. Ya, nggak usah kamu tafsir lagi. Yang saya ajarin ke kamu tiap hari itu langsung lakukan saja. Langsung lakukan saja. Tiba-tiba kamu nyampe dan saya akan bersuka cita ketika kamu juga tiba di padang gurun. Ketika kamu sekarang di padang gurun dan tiba masuk tanah perjanjian. Bisa 40 orang saja dari 130 ini masuk ke tanah perjanjian. Saya sangat bersuka cita, saudara. 2 juta orang Israel, cuman 2 yang masuk ke tanah perjanjian. 2 juta orang Israel mati semua di padang gurun, cuman 2
1 dari 1 juta, saudara, yang bisa masuk ke tanah perjanjian hanya Kaleb dan Yosua. Dari 2 juta orang Israel, mati semua di padang gurun, cuma 2, saudara. Kamu tahu, Musa aja nggak bisa masuk. Ya, jadi saya ngomong itu nggak main-main, itu persentasenya itu sudah ada di Alkitab, saudara ya. Presentasinya dari Alkitab. Sebenarnya mudah sekali kan? Tapi kan karena terlalu mudah kamu ngeremehin kan? Coba deh kamu lakukan. Dengan kasih karunia Tuhan, aku yakin ya, semua bisa masuk ke tanah perjanjian. Bukan untung-untungan. Kamu lakukan aja yang saya ngomong. Mengucap syukur tiap hari. Tetap rendah hati. Belajar diakonia. Supaya ada rema, ada plus bonus sukacita di padang gurun. Coba lakukan, supaya padang gurun itu jangan menjadi padang gurun kematian. Walaupun kamu miskin, tapi kamu bisa memperkaya banyak orang. Dengan apa ya, diakonia itu. Diakonia itu yang namanya walaupun aku miskin, tapi memperkaya banyak orang. Itulah yang namanya yang Paulus bilang, biar miskin, namun memperkaya banyak orang. Itulah yang membuat hatimu bisa hidup, bisa bersukacita di padang gurun. Ketika kau punya rema yang diakibatkan dari cintamu yang menggelora kepada Tuhan. Ya, maka kamu bisa bersukacita di padang gurun. Nah, terakhir, nasihat yang terakhir, saudara, yang supaya kamu jangan mati di padang gurun. Supaya kamu jangan mati di padang gurun. Saudara, belajar untuk punya selalu charity, ada kemurahan hati dalam hatimu. Karena ketika kamu lagi susah, kamu nolong orang. Bukan nolong sembarangan orang ditolong, bukan ya. Makanya batasannya apa? Diakonia. Ngasih makan orang. Waktu kamu lagi susah, kamu ngasih makan orang, saudara. Di padang gurun. Kasih orang yang susah. Kamu masak buat orang yang lebih susah dari kamu. Nah, disitulah ya kamu akan hidup. Kamu akan melihat ada banyak orang sebenarnya yang lebih susah dari kamu hidupnya. Yang kamu berbagi dengan dia. Tanpa kamu harus terlibat secara emosi dengan orang ini. Artinya jangan sampai naif ya. Sampai kamu diakalin uang yang buat anak kamu malah kamu kasih ke orang itu lagi. Jangan ya. Banyak orang naif ya. Bukan naif. Kasih makan, bukan kasih uang. Jangan biarkan dia tinggal di rumahmu. Ya, kasih jalan. Oh, ini ada tempat sana ditunjukkan, ada kos, ada apa. Tapi jangan tinggal di rumahmu ya. Zamannya sudah berbeda. Jangan naif, kasih makan, makanya kasih makan saja. Dengan kamu memberi makan orang-orang, ya, kamu tiap hari kamu akan melihat bahwa seharusnya kamu mengucap syukur dan bersukacita karena ada banyak orang yang lebih miskin dari kamu dan kamu mendapat kasih karunia lebih baik hidupnya. Makanya dengan memberi makan itu, berdiakonia itu sangat penting di padang gurun itu. Dalam masa-masa padang gurun dulu saya selalu sediain susu kotak, permen coklat, ya. Begitu kita ada di perempatan, orang anak-anak rubut gitu ya, minta-minta, saya nggak pernah kasih uang, nggak mau saya kasih uang. Saya kasih susu coklat. Berapa orang? 10, nih 10 langsung siap-siapin. Udah rapi semua ya. Saya kasih beras, kasih apa malam-malam ya. Kalau misalnya jam 1 pagi saya nggak bisa tidur, saya keluar naik mobil. Saya bawa tuh berasnya ada 20. Saya bangunin tuh gelandangan-gelandangan yang tidur di sepanjang trotoar itu ya. Saya berhenti, tak bangunin. Ini ada makanan, kadang beras. Ya ada kadang-kadang saya kasih makanan yang sudah siap itu ya. Bangunin nasi ayam atau nasi apa, nasi yang ini ya sudah ya, kita bangunin malam-malam itu ya.
di padang gurun itu. Apakah terus saya tambahin? Enggak. Tidak, saudara. Tidak menjadi baik karena kamu harus tuntaskan padang gurun itu. Kamu harus tuntaskan padang gurun itu. Tetapi akan ada di situ, kamu akan ada sukacita, akan ada seperti beban yang lebih ringan dengan kamu berdiakonia senantiasa. Ya, jadi 3 hal ya di padang gurun. Jangan kasihan dengan dagingmu, ya. Jangan kasihan dengan dagingmu. 3 hal. Yang kedua, saudara, kamu harus rendah hati, rubah tabiatmu, saudara. Dengan kerendahan hati, jangan bangga dengan apapun, kamu hanya pengen Yesus. Yang ketiga, kamu diakonia. Supaya kamu jangan mati di padang gurun, coba dia lakukan. Ya, lakukan. Karena sebenarnya padang gurun itu hanya 40 hari saja. Yang nggak tahan kan memang tekanannya ya, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.